Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatin Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-17 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya iman itu adalah sesuatu perkara yang bertingkat-tingkat, dan demikian pula ahlul iman, yaitu orang yang memiliki iman pun bertingkat-tingkat. Di sana telah disebutkan bahwasanya tingkat yang paling bawah adalah orang yang disebut atau berhak menyandang sebutan Islam, Muslim. Sedangkan di tingkat yang di atasnya adalah orang yang telah menyempurnakan keimanannya sehingga dia berhak mendapat sebutan sebagai seorang mukmin. Dari penjelasan ini maka kita mendapatkan bahwasanya antara Islam dengan iman terdapat perbedaan makna. Demikian pula disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika beliau datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang agama Islam ini. Beliau bertanya tentang Islam, kemudian bertanya tentang iman, yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masing-masing dari keimanan dan keislaman tersebut dengan penjelasan yang berbeda. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan Islam itu dengan rukun Islam yang 5, dan kemudian menjelaskan iman dengan rukun iman yang ke-6. Di mana dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya Islam dan iman apabila disebutkan bersamaan maka Islam itu lebih identik kepada amalan-amalan lahiriah di dalam agama ini, sedangkan iman itu lebih identik kepada perkara-perkara batiniah, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati. Ini apabila dua istilah tersebut, Islam dan iman, digandengkan menjadi satu dalam sebuah konteks pembicaraan. Nah, namun mereka para ulama menyatakan bahwasanya dua istilah tersebut, Islam dan iman, apabila masing-masing disebutkan secara sendirian, ini tidak disebutkan bersama dengan temannya, ini maksudnya Islam tidak disebutkan bersama dengan iman, ataupun iman tidak disebutkan bersama dengan Islam, maka masing-masing dari istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu bermakna ini menunjukkan kepada agama ini secara keseluruhan yang mencakup amalan lahiriah dan juga batiniah. Oleh karena itu di sini beliau ingin menyampaikan pembahasan masalah ini, bahwasanya iman apabila disebutkan secara sendirian tanpa digandengkan dengan kalimat Islam, maka dia akan menunjukkan kepada makna agama ini seluruhnya, dan beliau akan menyampaikan dalilnya. Maka beliau menyampaikan pertanyaan di sini dengan mengatakan, mad dalilu ala anna al-imana yashmalu ad-din kullahu 'inda al-itlaqi. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup agama ini seluruhnya ketika dimutlakkan, ini ketika disebutkan tanpa dikaitkan dengan kalimat Islam. Maka beliau memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithi wafdi Abdul Qaisi, amurukum bil imani billahi wahdahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya utusan Abdul Qais, yaitu hadis yang berkisah tentang datangnya utusan Abdul Qais kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ini pengarahan dari Nabi Muhammad SAW tentang agama ini. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, amurukum bil imani billahi wahdah, aku memerintahkan kalian untuk beriman kepada Allah Ta'ala semata. Lalu Nabi SAW bersabda, qala atadruna mal imanu billahi wahdah, apakah kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja? Maka mereka utusan tersebut mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, menjelaskan tentang hakikat iman tersebut, beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa an tu'addu minal maghnamil khumusa. Beliau bersabda, yang dimaksud dengan iman kepada Allah Ta'ala semata adalah syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah
yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah Ta'ala saja, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan kalian menunaikan 1/5 dari ghanimah yang didapatkan. Nah, kita perhatikan dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kalimat al-imanu billah, iman kepada Allah Ta'ala, ternyata beliau malah menjelaskan perkara-perkara yang kita tahu bahwasanya itu merupakan bagian dari rukun Islam, yang dia merupakan amalan-amalan lahiriah. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya kalimat al-iman, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau iman secara mutlak, yakni apabila disebutkan tanpa penyebutan kata Islam, maka sesungguhnya iman tersebut mencakup agama ini seluruhnya, yang termasuk di dalamnya adalah yakni rukun-rukun Islam yang 5, ya. Karena agama ini mencakup yakni amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniyah, ya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara iman dengan Islam apabila masing-masing disebutkan sendirian. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya, yang pernah kita baca, yang pernah kita lewati dalam ini pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ketika Allah Ta'ala mengatakan inna ad-dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala yang diridhai oleh Allah Ta'ala hanyalah Islam. Maka kalimat Islam ini disebutkan sendirian tanpa penyebutan kalimat iman. Maka kalimat Islam ini mencakup yakni amalan-amalan lahiriah yang dia pokoknya adalah rukun Islam yang 5, dan juga mencakup keimanan-keimanan yang 6 yang jadi termasuk rukun iman. Karena al-Islam dalam kalimat inna ad-dina 'indallahil Islam, yang dimaksud adalah agama ini secara menyeluruh. Sebagaimana kalimat iman dalam hadis ini, yang dimaksud adalah agama ini secara menyeluruh, yang mencakup amalan-amalan lahiriah dan amalan-amalan batiniyah. Taib. Sebagai kesimpulannya, secara ringkas, para ulama ketika menjelaskan tentang istilah Islam dan iman, maka mereka mengatakan bahwasanya dua istilah tersebut, dua kata tersebut, Islam dan iman, adalah dua kata yang apabila disebutkan secara sendiri-sendiri, maka dia mengandung makna yang sama, yaitu agama ini secara menyeluruh, yang mencakup amalan lahiriah dan amalan batiniyah. Itu apabila kalimat tersebut, Islam dan iman, disebutkan secara sendiri-sendiri, tidak disebutkan bersama dengan lawannya, bersama dengan temannya. Nah, adapun apabila disebutkan bersamaan dalam satu konteks pembicaraan, di sana disebutkan ada Islam, ada iman, maka kata Islam lebih identik kepada ini bagian dari agama ini yang merupakan amalan-amalan lahiriah seperti rukun Islam yang 5, ya. Sedangkan iman adalah iman yang dimaksud adalah bagian-bagian dari agama ini yang merupakan amalan-amalan batiniyah seperti keyakinan dalam hati, seperti rukun iman yang 6. Disinilah para ulama mengatakan bahwasanya dua kalimat ini idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Apabila dua kata ini terpisah, ini disebutkan sendiri-sendiri, ijtama'a, maka lafadznya maknanya adalah sama, ijtama'a. Wa idza ijtama'a, dan apabila dua lafaz tersebut berkumpul dalam satu konteks penyebutan, iftaraqa, maka berbeda, ini dalam hal maknanya. Nah, baik. Kemudian pada pertanyaan berikutnya, beliau menyampaikan pertanyaan untuk menerangkan kepada kita tentang makna iman apabila dia dimaksudkan dengan makna yang terperinci, yaitu ketika disebutkan bersama dengan Islam diantaranya. Maka beliau mengatakan, mad dalilu ala ta'rifil imani bil arkanis sittati 'inda tafsili. Apa dalil yang menunjukkan tentang definisi iman, pengertian iman dengan rukun-rukun yang 6 ketika diperinci, yakni ketika tidak disebutkan secara mutlak, ini seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas. Maka beliau menjawab, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril alaihi salam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril bertanya kepada atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Maka kita perhatikan di sini, ini pengertian iman ketika dia diperinci, ya, maknanya maka dia adalah perkara-perkara yang merupakan keyakinan di dalam hati manusia. Ya, tentu saja ini apabila kita sebutkan kalimat iman ini bersama dengan kalimat Islam ataupun yang semisal dengannya. Nah, seperti misalnya dalam firman Allah Ta'ala yang sering disebutkan dalam Al-Quran, ini digandengkannya antara iman dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka dalam konteks penyebutan seperti ini, ketika telah disebutkan ada amal saleh yang dia merupakan amalan lahiriah dalam agama ini, maka kalimat iman yang dimaksud adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril ini, yaitu dia dimaknai dengan makna yang secara terperinci, yaitu keyakinan di dalam hati seperti iman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan seterusnya di antara rukun iman yang 6 ini. Kemudian beliau mengatakan ma daliluha minal kitabi jumlatan. Apa dalilnya dari Alkitab secara jumlah, secara global, ya. Ini setelah beliau tadi menyebutkan tentang makna iman dengan 6 rukun iman, dengan 6 rukun iman secara terperinci tadi dari hadis Rasulullah SAW, maka beliau ingin memberitahu kepada kita tentang dalilnya dari Al-Quranul Karim. Maka beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu Allah Ta'ala berfirman, laisal birra, bukanlah suatu kebajikan itu, antuwallu wujuhakum, engkau mengarahkan yakni wajah-wajah kalian qibala al-masyriqi wal maghribi, mengarah kepada arah timur dan arah barat. Ini yang dimaksud dengan kebajikan itu hakikatnya bukan hanya semata-mata mengarahkan wajah kita, menghadapkan wajah kita ke arah timur ataupun barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada Alkitab dan kepada para nabi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 perkara yang harus diimani di dalam Islam ini, di dalam agama Islam ini, dalam keimanan ini, yaitu iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab suci dan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu maka kami telah menciptakannya dengan takdirnya, dengan ukurannya, dengan kadarnya. Nah, maka ini kalimat dalam ayat ini merupakan penjelasan tambahan tentang hakikat iman, yang dia merupakan iman kepada al-qadar, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari 2 ayat ini lengkaplah sudah, yaitu penjelasan tentang rukun iman yang 6 dari Alkitab, yaitu dari Al-Quranul Karim. Wa sanadhkuru insyaallahu dalila kullin ala infiradihi, dan kita akan menyebutkan insyaallah taala masing-masing menyebutkan dalil dari masing-masing rukun iman tersebut ala infiradihi, secara sendiri-sendiri. Ini nanti akan disebutkan tentang al-iman billah, akan disebutkan dalilnya secara rinci, iman kepada malaikat disebutkan imannya dalilnya secara terperinci, sampai tentang masalah iman kepada takdir akan disebutkan dalilnya secara terperinci. Nah, dan di sini pada pertanyaan berikutnya beliau akan mulai menyampaikan tentang al-iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan kitab ini pada pertemuan yang selanjutnya tentang makna iman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.